Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Aulia Duyanda Fija dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 180710009. Ya, di sini saya akan memberitahu cara pembuatan pupuk organik cair yang bisa dilakukan di rumah. Baik, ya, seperti yang kita ketahui, pupuk organik cair yaitu pupuk organik yang terbuat dari fermentasi sampah organik rumah tangga yang khusus yang menggunakan mikroorganisme khusus yang telah dirancang untuk fermentasi pupuk cair tersebut. Nah, mikroorganisme yang digunakan yaitu mikroorganisme yang menguntungkan, tidak berbahaya untuk kesehatan manusia dan tidak merugikan manusia. Nah, mikroorganisme tersebut asli diisolasi dari lingkungan sekitar kita. Baik, saya akan memberitahukan manfaat dari pupuk organik cair, yang dimana yang pertama yaitu kandungan unsur hara mikro dan makronya itu lebih lengkap, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Yang kedua yaitu dapat memperbaiki keadaan struktur tanah yang awalnya tidak terlalu subur menjadi subur dan menjadi gembur. Dan yang ketiga yaitu mempunyai daya serap air yang lebih tinggi. Dan beberapa jenis tanaman bila menggunakan pupuk organik cair ini, maka tanaman tersebut akan lebih kuat dan kebal dari penyakit tanaman-tanaman. Dan dapat meningkatkan mikroorganisme tanah yang baik untuk budidaya tanaman. Nah, karena bahan-bahannya pembuatan pupuk organik cair ini berasal dari bahan-bahan organik atau bahan yang alami, maka memiliki efek residu yang positif, sehingga tanaman Anda pada periode berikutnya produktivitasnya akan tetap baik. Ya, di sini saya akan beritahu alat dan bahannya. Nah, yang dimana alat yang pertama yaitu tabung komposter. Sebenarnya bisa menggunakan ember karena saya mempunyai tabung komposter yang sudah dirancang, maka saya menggunakan itu. Tapi bisa juga menggunakan ember yang dirancang seperti tabung komposter ini. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana gambar dari tabung komposter itu. Nah, yang kedua yaitu bahan yang digunakan pastinya yaitu sampah organik rumah tangga. Contoh sampah organik rumah tangga itu contohnya yaitu sisa makanan, sisa buah busuk mungkin, atau kulit-kulit buah, sayur-sayuran yang sudah tidak dipakai, dan dedaunan, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua bahannya yaitu cairan bioaktivator, yang dimana cairan bioaktivator ini berfungsi sebagai mempercepat penguraian dan agar bau sampah itu tidak menyengat gitu atau tidak terlalu bau. Baik, di sini sudah ada gambar tabung komposter. Nah, tabung komposter ini merupakan tempat yang digunakan untuk menampung sampah. Bahan pembuatannya 95% dari plastik untuk menghindari proses pengkaratan dan memiliki daya tahan pakai yang kuat. Tempat sampah organik digunakan untuk mengelola sampah organik. Tempat ini memiliki dua sisi yang dipisahkan oleh sekat di dalamnya yang berfungsi untuk memisahkan sampah padat dengan pupuk cair organik. Ketika cairan sampah menetes ke ruang bawah, aroma sampah akan terbuang melalui lubang ventilasi secara bertahap yang ada di seputaran sisi bawah. Fermentasi di dalam ruang tidak menimbulkan bau yang menyengat bila dibantu dengan bioaktivator untuk mengurai sampah. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan bioaktivator, yang dimana bahan-bahan yang diperlukan yaitu gula jawa, bonggol pisang, air cucian beras, air kelapa, buah nanas atau ragi tape. Nah, peralatan yang diperlukan yaitu drum plastik dan selang yang kecil ya, yang ukuran 1 meter. Selanjutnya yaitu langkah-langkahnya pembuatan bioaktivator. Yang pertama, haluskan bonggol pisang.
Kemudian larutkan gula dan campurkan semua bahan ke dalam drum. Tutup rapat tabung agar udara tidak masuk dan simpan di tempat yang sejuk. Biarkan selama 1 hari atau lebih dan bioaktivator siap untuk digunakan. Oke, baik. Sekarang kita ke langkah-langkah pembuatan pupuk organik cair, yang dimana saya sudah mempunyai sampah ya. Ya, di sini ada sampah organik yang sudah kita sediakan, dan di sini saya sudah mempunyai larutan bioaktivator ya. Nah, sekarang kita ke proses pembuatannya. Oke. Cara pembuatan bioaktivatornya yaitu ini cairan bioaktivatornya udah jadi ya. Kita gunakan 5 mili saja. Kita masukkan ke sprayer. Lalu kita tambahkan air sampai full ya. Pertama-tama kita buka dulu ya. Tutupnya. Lalu kita masukkan sampahnya. Lalu kita semprotkan di atasnya ya. Nah, jadi caranya itu kita setiap buang sampah kita langsung masukkan ke sini dan disemprotkan bioaktivatornya. Dan jangan lupa untuk menutupnya kembali dengan rapat. Lalu kita tunggu 7 hari sampai ada pupuk cairnya. Oke, sekarang adalah hari ke-7. Kita akan mengecek selang tabung komposter itu apakah sudah ada pupuk cair atau belum ya. Kita akan lihat. Oke, ini adalah tabung komposter ya, tabung komposter yang kemarin, dan hasilnya ini dia. Ini adalah pupuk cair ya yang dihasilkan oleh tabung komposter ini. Nah, cara penggunaan pupuk organik cair ini akan saya jelaskan sekarang. Oke, sekarang kita mengambil pupuk cairnya dulu ya, pupuk organik cair dulu nih. Mungkin segini cukup ya. Nah, oke baik. Cara pemakaian pupuk organik cair ini cukup 10 mili atau 1 sendok makan. Kita masukkan ya ke dalam wadah. Lalu kita campurkan dengan 1 liter air. Setelah itu kita tuangkan atau siramkan ke tanaman yang kita maksud. Ayo kita akan siram ke tanaman kita. Ini adalah tanaman-tanaman yang belum begitu besar. Kita akan memupukkannya ke tanaman-tanaman ini ya. Kita tuangkan saja ya. Dadah. Untuk pemupukan dapat dilakukan setiap seminggu sekali. Dan tadi mohon maaf saya lupa memberitahu
Apabila pupuk organik cair akan dikemas dalam botol untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama atau untuk dijual, harus dilakukan proses fermentasi selama 3 minggu ya, agar kandungan metan dalam pupuk organik cair tidak ada lagi dan agar tidak terjadi penggelembungan terhadap botol kemasan. Oke, mungkin segitu saja video dari saya, yaitu proses pembuatan pupuk organik cair dari sampah organik rumah tangga ya, yang sebenarnya hanya cuma dibuang atau dikubur atau mungkin dikasih ayam, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk pupuk cair ya, untuk tanaman. Mungkin segitu saja. Video ini sangat kurang, jadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.